Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, selama Ustadz Kainama membahas Alkitab, dia harus terima kenyataan bahwa kedangkalan ilmu Alkitabnya semakin nampak saudara dalam Tuhan. Seperti di video berikut, dia membahas beberapa ayat Alkitab dan iman Kristen, dan secara tidak langsung dijawab oleh seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Dan di sini kita bisa melihat dangkalnya pengetahuan Kainama tentang Alkitab. Nah, saudara Tuhan, mari kita melihat videonya terlebih dahulu, dan pastikan tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan yang lebih penting share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Saya tersertifikasi dan saya terakreditasi setingkat strata 2 dengan gelar Pulang Indonesia Master Teologi Liturgia. Saya tersertifikasi dan saya terakreditasi. Duduk di sebelah kanan Allah. Orang Kristen sampai detik ini bilang Yesus Tuhan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Nah, dia duduk di sebelah kanan Allah. Yang baik, duduk di sebelah kanan Allah. Katanya dia Allah. Nah, dia duduk di sebelah kanan Allah. Iya, Allah yang mana? Orang Kristen bilang Yesus Tuhan, Yesus Tuhan Juru Selamat. Dia duduk di sebelah kanan Allah. Ini gimana ini, saudaraku tersayang, tercinta ini. Nanti kalau ngomong begini saya dimarahin lagi. Yesus duduk, Tuhan di sebelahnya. Gimana satu? Ustadz maaf terusin. Ini mohon penjelasan apakah artinya Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Markus 16:19. Sedangkan pada bagian lain dikatakan Allah itu roh. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Ulangan 6:4. Nah, saudara-saudara, kalau saudara perhatikan, sebelah kanan mempunyai arti 3 lapisan di dalam kitab suci. Pertama, kanan tempat kemenangan. Kedua, kanan berarti tempat diperkenan. Ketiga, kanan berarti tempat penguasa. Sekali lagi, delighted, accepted, the governing seat. Dan kanan berarti yang sudah diterima. Saudara-saudara, Yesus Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Artinya apa? Pertama, dia sudah menang, the victorious one. Semua jenderal yang sudah selesai perang dan menang, waktu pulang kepada negerinya, raja memberikan tempat sebelah kanan bagi mereka. Yesus yang sudah menang, sudah mengalahkan kuasa dosa, kuasa kematian, kuasa iblis dan kuasa gelap. Sekarang dia sudah bangkit dari kematian, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Berarti dia adalah pemenang. Kedua, jikalau Kristus ke dalam dunia, setelah 33 tahun setengah, dia tidak berdosa, dia betul-betul suci. Dia lalu mempersembahkan persembahan di atas kayu salib berdasarkan korban yang tidak bercacat celah ini, lalu melalui Roh Kudus yang kekal. Ayat 14 di dalam Ibrani pasal 9, dia mempersembahkan korban ini kepada Allah. Maka Allah mengatakan, aku telah menerima persembahan ini. Delighted, accepted. Ini kedua. Ketiga, Tuhan menjadikan dia raja di atas segala raja, sehingga dia sekarang duduk di sebelah kanan untuk menjadi penguasa seluruh alam semesta. Di situ dia menjadi yang berkuasa untuk memerintah. Ketiga definisi dan ketiga aspek arti ini, artinya seluruhnya adalah duduk di sebelah kanan. Tetapi saudara jangan kira kanan adalah kanan kiri. Kalau kanan dimengerti secara materi, Yesus kalau duduk di sebelah kanan berarti Bapak duduk di sebelah kiri, betul nggak? Kalau Bapak di kanan, Bapak besar. Kalau Bapak di tengah, Yesus di kanan, Yesus Bapak besar. Tapi kalau Bapak di kiri, Yesus di kanan, Yesus besar, Bapak kecil, itu tidak masuk akal. Dari kalimat itu
tidak boleh dimengerti secara lokasi materialistis. Istilah duduk di sebelah kanan harus dimengerti secara kehormatan kedudukan itu yang berarti rohaninya. Saudara-saudara, kalau saya tanya, engkau cinta istrimu tidak? Engkau bilang, cinta. Sungguh? Sungguh. Ada cintamu? Ada. Cinta yang sungguh-sungguh ada di mana? Ada di dalamku. Bagian mana? Wah, kawat. Cinta istri di mana? Engkau tidak bilang, cintaku di usus. Bahasa cinta istri di usus ya. Cintaku di hidung. Juga tidak bisa. Engkau paling banyak mengatakan, cintaku terhadap istriku di dalam hatiku. Maka aku panggil dia, hey honey, my sweetheart, atau hati jantungku. Ya, saudara-saudara, kalau betul-betul cintamu terhadap istri di jantung, cilaka betul. Karena waktu perlu pencangkokan jantung, selesai cangkok jantung, engkau akan cinta istri orang lain. Karena sudah ganti jantung kan. Jantungmu yang rusak dibuang, cintanya katut. Ganti jantung orang lain, cinta orang lain katut. Setelah ganti jantung, saben hari nama pulang kepingin pergi cari perempuan orang lain. Itu cilaka. Tetapi baik dari Dr. Bernal maupun dari Dr. Victor Cheng dan mereka yang sudah mendapatkan pencangkokan jantung, semua membuktikan setelah ganti jantung tetap cinta istri sendiri, bukan cinta istri bekas jantung itu, pemilik jantung. Itu membuktikan omong kosong, cintamu di jantung. Maka mulai hari ini kalau pacarmu tulis surat, hatiku mencintaimu, cintaku sedalam-dalam dari hatiku, tulis surat kembali, kamu omong kosong. Saudara-saudara, di mana cinta? Jawab, cinta ada di cinta situ. Situ itu mana? Yaitu mana? Yaitu situ. Ini sudah supralokasi, seluruh supramaterialistis, sehingga tidak bisa ditahu di mana. Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dimengerti secara pemenang, penguasa, dan yang diterima baik oleh Allah. Bukan seterlokasi di surga dua duduk, Yesus satu, berbapa satu. Baik, salam Tuhan, itu videonya kita sudah simak apa yang disampaikan oleh Ustadz Kainama di cuplikan video awal. Dia mempersoalkan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, saudara dalam Tuhan, dengan ilmu yang sangat dangkal, dengan ketidakpengetahuannya tentang Alkitab, ya, dia mempersoalkan tentang kalimat itu, tentang Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan dari apa yang dia sampaikan, kita boleh simak bahwa Kainama tidak punya ilmu Alkitab. Dia mencoba memaksakan diri membahas ayat Alkitab, membahas iman Kristen, tetapi dia tidak punya basic tentang itu. Akhirnya apa yang dia sampaikan pun kacau balau, saudara dalam Tuhan, dan dia sendiri tidak mengerti apa yang sedang dia bahas. Ya, dia membahas sesuatu yang dia sendiri tidak mengerti tentang itu. Jadi wajar saja kalau tanggapan Kainama di video tadi, ya, sangat ngawur. Dan kita berterima kasih kepada seorang hamba Tuhan, ya. Di video tadi kita boleh mendengarkan penjelasannya tentang kalimat yang dipersoalkan oleh Ustadz Kainama, dan saya percaya bahwa penjelasan dari Bapak Pendeta ini yang memberkati kita, menguatkan iman kita, memberikan kita pemahaman baru, menambah wawasan kita tentang iman Kristen dan Alkitab. Saya percaya bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, dan saya percaya bahwa kita tidak goyah dengan
pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oleh Kainama di video tadi ya. Saudara dalam Tuhan, Kainama ini tidak mengerti Alkitab, tapi memaksakan diri membahas Alkitab. Ujung-ujungnya ngawur, ujung-ujungnya menyesatkan pendengarnya, saudara dalam Tuhan. Makanya saya sering sampaikan, alangkah lebih baiknya kalau Kainama ini tidak membahas Alkitab. Apalagi sekarang ini dia bukan seorang Kristen lagi. Dia sudah berpindah keyakinan. Dia sudah memilih agama yang ia percayai sebagai agama yang benar menurut keyakinannya dia. Dan kita tidak punya hak tentang itu urusannya dia. Tetapi ya, setelah dia berpindah keyakinan, setelah dia memilih menjadi seorang muslim, harusnya ketika dia bicara, dia membicarakan imannya di agamanya yang sekarang, dia membicarakan kitabnya yang sekarang, dia membicarakan akidah di agamanya yang sekarang, bukan malah sibuk membahas Kristen, membahas iman Kristen dan membahas Alkitab. Apalagi pembahasannya ngawur, saudara dalam Tuhan. Saya katakan ngawur dan tidak sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab ya. Penafsirannya tentang ayat-ayat Alkitab selalu saja tidak sesuai, saudara dalam Tuhan. Bukan hanya di video tadi ya, beberapa video lainnya ketika dia membahas Alkitab ya selalu salah. Bahkan dia pernah mengatakan bahwa Yesus menikah itu sangat tidak benar dan tidak tertulis di dalam Alkitab. Nah, saudara dalam Tuhan, harapan kita semoga di kemudian hari Kainama tidak lagi membahas Alkitab, tidak lagi membahas iman Kristen, dan tidak lagi membahas agama orang lain. Semoga dia fokus dengan agamanya, dan kalau perlu ya Kainama jangan bicara banyak tetapi belajar lebih banyak. Karena saya perhatikan ilmu agama Kainama ini atau ilmu Alkitabnya itu sangat dangkal sekali. Jadi dia butuh belajar, bukan mengajar sebenarnya. Ya, nah saudara dalam Tuhan, selebihnya silakan tulis tanggapan saudara dalam komentar. Tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama yang memuliakan Tuhan. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.